perwal. Ya, baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan sebelumnya bersama Dr. Wahudin dan juga Bapak Dwi Subawanto. Baik, sebelumnya tadi belum selesai ya di segmen sebelumnya Pak Wahudin. Mungkin Anda bisa melanjutkan apa yang tadi disampaikan? Baik, jadi sejak keluar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, jadi undang-undang ini mengamanatkan ada beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh pemerintah pusat, ada yang memang itu hak dan kewajiban pemerintah daerah, tapi ada yang kewajibannya itu konkuren. Jadi dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Salah satu yang konkuren yang dibagi adalah soal pendidikan. Jadi pendidikan ini menjadi kewajiban pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga kabupaten. Nah, soal SMA, SMK ini menjadi kewajiban pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tentang pemerintah daerah. Oleh karena itu, belakang ini tahun 2014, tahun 2015, dan 2016, pemerintah provinsi sedang melakukan proses ambil alih kelola SMA, SMK dari kabupaten kota ke provinsi. Nah, proses alih kelola ini tentu saja berimplikasi dengan proses penerimaan peserta didik baru, dan ini makanya sejak tahun lalu dan tahun ini Gubernur mengeluarkan peraturan Gubernur Pergub tahun 2016, keluar Pergub nomor 21 tahun 2016 tentang PPDB ini. Nah, apakah kabupaten kota itu boleh mengeluarkan peraturan selama itu melengkapi peraturan gubernur? Itu boleh, karena memang sekarang masa transisi, dan secara de facto memang pemerintah kabupaten kota belum menyerahkan secara resmi, ini loh SMA kami, serahkan ke gubernur, belum. Tapi aturan main di hukum kita, begitu undang-undang ditandatangani, maka secara de jure kabupaten kota harus menyerahkan SMA, SMK kepada provinsi. Tapi kenyataan dalam waktu sebentar, mungkin setelah Lebaran, mungkin Oktober, kabupaten kota akan menyerahkan SMA, SMK ini pengelolaannya kepada provinsi. Ya, baik. Pak Wahudin, apakah ini menjadi sebuah kendala untuk PPDB tahun ini? Tidak menjadi kendala, justru ini akan menjadi sebuah upaya agar pendidikan kita akan semakin lebih merata. Selama ini sekolah-sekolah favorit itu biasanya berada di kota-kota besar, dan orang-orang yang di daerah pinggiran pun berusaha sekuat tenaga untuk sekolah di sekolah favorit itu. Nah, dengan dikelola oleh pemerintah provinsi, diharapkan justru sekolah-sekolah yang tadinya kelas menengah diharapkan terus difasilitasi dan mendapatkan treatment yang sama, sehingga pada akhirnya sekolah-sekolah ini semua bisa berimbang, tidak hanya sekolah yang favorit, tapi diharapkan seluruh sekolah SMA, SMK, dan MA ini semua kualitasnya sama. Sehingga ngapain harus jauh-jauh misalnya dari Cianjur harus sekolah ke Kota Bandung, kalau di Cianjur sendiri juga ada sekolahnya favorit. Sekolah yang berkualitas baik, berkualitas, ya? Iya. Baik, Pak Dwi, melihat masa transisi seperti saat ini, apakah ada pengawasan-pengawasan yang dilakukan? Iya, jadi kami Forum Orang Tua Siswa itu buka posko pengaduan bekerja sama dengan Forum Aksi Guru Independen, Pak Iwan Hermawan dan Radio El Cinta. Itu. Nah, hari ketiga ini kasus untuk Kota Bandung itu, jadi masyarakat itu belum bisa membedakan antara butuh informasi gitu ya, atau konsultasi, mengadukan sekaligus melakukan pengawasan gitu. Nah, kenapa tiga ini harus masyarakat juga sama-sama kita perhatikan, karena tadi kalau aturannya itu baik ya, atau baik atau jelek, misalnya kasus Kota Bandung, dan itu ada perwal itu udah final dan udah ditandatangani dan itu harus dilaksanakan. Nah, jangan sampai siapapun orangnya itu melanggar aturan gitu.
Iya. Nah, untuk itu makanya masyarakat harus ngawasin. Nah, ngawasin itu tidak hanya pada saat mendaftar demi anaknya, tapi juga ngintip tetangganya, depannya, dan mungkin teman anaknya gitu ya. Nah, karena online, kalau udah online itu secara otomatis yang namanya kecurangan itu relatif tipis. Artinya kita mungkin panitia akan percaya terhadap data yang ada ya, formal secara hitam putihnya. Gitu. Tapi pasca PPDB online ini yang biasanya itu terjadi kecurangan-kecurangan. Baik, untuk Pak Wahudin, apakah Anda setuju dengan adanya online ini bisa mengurangi kecurangan yang ada selama dilaksanakannya PPDB? Ya, saya setuju. Memang ini era modern, tidak bisa kita nafikan keberadaan online. Apalagi kalau 100% online juga saya setuju. Cuma kita khawatirkan di daerah-daerah yang agak terpencil mereka belum mampu online, sehingga memang aturan main di peraturan gubernur masih memungkinkan adanya offline, PPDB dilakukan online dan offline. Ya, persoalannya memang hampir di seluruh sektor kehidupan itu memang ada hamanya. Di pertanian ada hama wereng, ada hama tidak terkecuali di dunia pendidikan ini juga banyak sekali hamanya. Padahal mestinya pendidikan merupakan dunia yang mestinya harus melakukan purifikasi dari berbagai macam kegiatan tanda petik predator ini. Makanya saya setuju kalau online mampu menghilangkan kecurangan dan hama-hama ini, saya setuju itu dilakukan melalui online semua. Akan tetapi demi keadilan, demi ini masih kita toleransi sampai beberapa waktu agar yang offline digunakan, tapi untuk sementara waktu. Tapi selama mau online mau offline, sesungguhnya kalau semua stakeholder taat azas, itu sebenarnya nggak masalah juga. Ya cuma kita sering gampang tergoda untuk kita bermain api di wilayah yang sesungguhnya ilegal ini. Iya, baik Pak Wahudin dan juga Pak Dwi, kita akan melanjutkan perbincangan ini di segmen selanjutnya karena kita harus kembali jeda terlebih dahulu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah commercial break berikut ini.